A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, pujian puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita haturkan untuk keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad, yang insyaallah kita termasuk bagian dari umatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, liqaul akhir, pertemuan yang insyaallah kita akan menghatamkan tarikh al-khilafatur rasyidah fi khilafati Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi terkait kekhilafahan Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, kemarin kita sudah bahas pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjadi sebuah peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah. Pasca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, hampir saja terjadi perpecahan umat. Di saat sebagian sahabat terkonsentrasi dengan pemakaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berlangsung pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah antara suku Aus dan suku Khazraj. Ini penduduk kota Madinah asli. Mereka membincangkan tentang siapa yang pantas memimpin pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suku Khazraj ini mengajukan Sa'ad bin Ubadah jadi pemimpin. Suku Aus nolak. Jadi sempat rame itu di Saqifah Bani Sa'idah. Persoalan di Saqifah Bani Sa'idah ini akhirnya terdengar oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, sampai ke telinga mereka. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ditemani sama Umar bin Khattab radhiyallahu an, juga Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Datang ke tempat di mana ada polemik pemilihan pemimpin dari suku Aus dan Khazraj ini, di Saqifah Bani Sa'idah. Saat itu pembicaraan melebar gitu, bahwa yang layak untuk menjadi pemimpin adalah sahabat-sahabat yang kedekatannya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jauh sebelum yang lain. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di sini ada dua yang layak, satu Umar bin Khattab radhiyallahu an, satu lagi Abu Ubaidah ibnul Jarrah radhiyallahu an. Umar sebagaimana kita tahu punya julukan Al-Faruq yang membedakan antara yang hak dan yang batil, straight, tegas, mana yang benar, mana yang salah, yang diikutin, yang ditinggalkan. Liza sumya Al-Faruq, makanya dinamakan Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil.
cocok jadi pemimpin, kata Abu Bakar. Atau ada Abu Ubaidah ibn al-Jarrah yang mendapatkan julukan Aminu Hadhil Ummah, itu langsung rekomendasi dari Rasulullah SAW. Orang kepercayaannya umat kita ini, umat Islam. Maka kedua orang ini layak untuk dijadikan sebagai pemimpin. Sa'ad bin Ubadah mengatakan, minna amir wa minkum amir. Ya udah kalau gitu kami dari orang-orang Madinah punya pemimpin, kalian juga pemimpin saja dari golongan kalian. Abu Bakar menolak. Seraya mengatakan Rasulullah SAW pernah bersabda dan kalian harus tahu. Al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin itu dari Quraisy. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa imam-imam itu dari Quraisy. Kemudian Abu Bakar juga mengungkapkan dalil, qaddimu Quraisy wa la tuqaddimuha. Dahulukan Quraisy dan janganlah kalian selain Quraisy mendahulukan mereka. Kenapa? Apa pasal? Karena yang lebih paham tentang seluk-beluk Islam adalah mereka yang sejak awal-awal membersamai Rasulullah SAW. Itu nggak bisa dipungkiri. Dari siapa? Sahabat-sahabat Quraisy. Ya. Yang lebih paham. Afqahuhum bi kitabillah wa bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau gitu kata Abu Bakar gini saja, supaya ada win-win solution, kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, minna amir, konklusinya kami yang memimpin, wa minkum wazir. Sementara dari orang-orang Madinah ini adalah perdana menterinya. Cukup adil bukan? Akhirnya setuju, ya. Sehingga dipilihlah siapa yang lebih layak nih. Saat Abu Bakar tadi menawarkan Umar, menawarkan Abu Ubaidah bin Jarrah, tiba-tiba Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu nolak. Langsung berkata Umar bin Khattab, selama masih ada Abu Bakar As-Siddiq, maka tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin selainnya. Langsung berbaiat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Umar deh, Abu Ubaidah ikut berbaiat. Mungkin ingat ya istilah baiat ini, sumpah setia. Ya. Sehingga kemudian orang-orang yang hadir di situ pun merasa, oh benar ini, memang yang paling layak adalah Abu Bakar. Yang menggantikan posisi sholatnya Rasulullah SAW saat sedang sakit, yang menemani Rasulullah SAW di Gua Hira, yang menemani Rasulullah dan dipilih langsung oleh Rasulullah menemani beliau untuk hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang meragukan tentang kedekatan Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Rasulullah? Siapa yang meragukan siddiqnya seorang Abu Bakar? Nah, oleh karena itu orang-orang akhirnya ya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu ceritanya kenapa kok Abu Bakar yang kemudian menjadi khalifah sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin berbaiat walaupun belum semuanya. Kita kemarin sudah juga jelaskan, Ali bin Abi Thalib salah satu di antara yang baiatnya belakangan, nggak langsung berbaiat. Bukan karena Sayyidina Ali bin Abi Thalib benci kepada Abu Bakar, bukan. Tapi ada satu masalah yang perlu diluruskan dulu antara Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah dan Fatimah bintu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, putrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang waris. Ya. Fatimah datang pada Abu Bakar minta diberikan warisan dari ayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Abu Bakar, mohon maaf wahai putri Rasulullah, demi Allah tidak ada yang lebih mencintai keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali kami amat sangat cinta kepada kalian. Tapi saya harus katakan, ini amanah dari perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa setiap nabi, termasuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah memberikan warisan. Yang kami wariskan adalah ilmu, atau kama qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi maaf, bukan yang nggak mau kasih, tapi ini amanah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sementara Fatimah radhiyallahu anha merasa nggak pernah mendengar kata-kata itu. Ya. Jadi ada sedikit kesalahpahaman dan sedikit perselisihan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sebagai suami dari Fatimah perlu ngejaga perasaannya Fatimah. Maka beliau tidak langsung membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, tapi semua kegiatan-kegiatannya disupport sama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya. Kita juga udah sampaikan bagaimana khutbah-khutbahnya. Khutbah pertama kali yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Masya Allah khutbah beliau. Ya. Ayuhan nas, fa inni qad ulitu alaikum walastu bi khairikum. Fa in ahsantu fa'inuni wa in asa'tu faqawwimuni. Aku sudah diamanahkan oleh kalian untuk jadi pemimpin, padahal aku bukan yang terbaik di antara kalian. Ini tawaduknya seorang Abu Bakar. Kalau aku melakukan kebaikan, hendaknya kalian tolong diriku, support diriku dalam ketaatan. Kalau saya melakukan perbuatan yang buruk, maka jangan sekali-kali kalian bantu saya. Isi pokok khutbah Abu Bakar As-Siddiq bahwa pelantikan Abu Bakar As-Siddiq ini sebagai kontrak sosial antara pemimpin dan rakyat. Kalau saya benar membawa agama Allah, kalian harus bantu. Ya. Tapi kalau kemudian kalian lihat aku tidak jujur, tidak lurus, kalian harus tegur aku. Jangan kalian bantu aku. Ini kan kontrak sosial nih antara pemimpin sama rakyat. Yang kedua, isinya tidak merasa paling baik dan paling benar. Hadza huwa Abu Bakar. Siapa yang menyaksikan Abu Bakar? Lastu bi khairikum, tapi kata Abu Bakar, saya bukan yang terbaik di antara kalian kok. Dia menggambarkan ketawaduan seorang pemimpin. Abu Bakar terbuka menerima kritik dan saran dari rakyatnya, terbuka sekali. Abu Bakar katakan itu. Terus kemudian menekankan kejujuran dan integritas Abu Bakar ini. Mengutamakan HAM, anti kesewenang-wenangan terhadap rakyat. Ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan as-sidqu amanah wal kadzibu khiyanah. Yang namanya kejujuran adalah amanah yang harus dipegang, sementara kedustaan adalah pengkhianatan. Orang-orang yang lemah di antara kalian tertindas, maka akan aku angkat dia ke permukaan, akan aku bantu dia. Sementara orang-orang yang sewenang-wenang dengan jabatannya, dengan hartanya, siap-siap akan aku lemahkan. Kata Abu Bakar ini. Kalian bersaksi, kata Abu Bakar. Dan kalian hendaknya tetap menyerukan jihad ketika diperlukan. Meminta umat untuk tidak melakukan perbuatan buruk yang akan mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin idealnya kan begitu, Pak. Ngajak rakyatnya untuk berbuat sesuatu jauh dari murka Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma rzuqna. Rizkikan kepada kami pemimpin yang bisa membimbing kami dalam kebaikan dunia dan akhirat kami. Abu Bakar mencontohkan itu. Ati'uni ma'atatullaha wa rasulah, fa in asaitullaha wa rasulah fala ta'ali alaikum. Ini kata Abu Bakar As-Siddiq. Selama aku taat kepada Allah, maka kalian harus juga patuh kepada aku tanpa alasan. Tapi kalau aku bermaksiat kepada Allah, kalian nggak berhak untuk taat kepadaku. Qumu ila salatikum yarhamukumullah. Habis itu ngajak sholat. Indah banget ya pemimpin. Pemimpinnya ngajak sholat. Ngajak kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Ya. Nggak salah. Tampuk kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arba. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah ngasih beberapa isyarah, alamat bahwa kelak yang menggantikan saya yang paling cocok adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Isyarah-isyarah ini ada. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk jadi imam sholat, imam sholat berjamaah. Dalam sholat berjamaah itu kan yang harus jadi imam afqahuhum, yang lebih faqih, yang lebih layak, baik karakternya, akhlaknya, etikanya.
Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafat, lama maradan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maradahu alladzi mata fihi atahu Bilal. Bilal datang minta izin untuk mulai sholat. Terus Rasulullah nitip pesan sama Bilal, muru Abu Bakrin fal yusalli. Minta Abu Bakar, perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam dan sholatlah. Aisyah sempat ngomong sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai suamiku, inna Abu Bakrin rajulun asif, ya. Wa fi riwayatin rajulun raqiq. Wahai suamiku, ayah ini sebagaimana yang kau tahu terlalu lembut hatinya. Kalau dia ngimamin sholat gampang nangis. Nanti jemaahnya malah nggak fokus dan nggak khusyuk dengan suara tangisan Abu Bakar. Nggak jelas nanti makharijul hurufnya. Begitu kata Aisyah radhiyallahu anha. Jika ia menggantikan posisimu, ia akan mudah menangis dan sulit menyelesaikan bacaan Quran. Jadi Abu Bakar tuh kalau sholat seringkali nangisnya sesengukan. Kalau udah sesengukan dia harus ngulang lagi ayatnya. Begitu diulang nangis lagi. Maka berkali-kali khawatirnya nanti nggak selesai baca Quran kalau jadi imam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, muru Abu Bakrin fal yusalli. Tetap perintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat jemaah dan sholatlah. Sampai berkali-kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ngomong seperti itu, menekankan imam kita adalah Abu Bakar. Isyarah. Ya. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, afala tarda di dunyana, apakah kalian tidak ridha kepada Abu Bakar dalam masalah dunia? Man radiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunyana, padahal Rasulullah telah ridho kepada Abu Bakar dalam perkara agama, lidinina. Masa kalian gak ridho Abu Bakar jadi pemimpin kita nih urusan dunia, sementara Rasul saja ridho dalam urusan agama, urusan sholat. Juga diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah pernah berkata kepadaku ketika beliau sakit, panggilkan Abu Bakar. Ini yang kita udah bahas kemarin. Ud'uli Abu Bakrin wa akhak hatta aktubu kitaban. Saya pengen nulis surat kepada ayahmu dan saudaramu. Karena aku khawatir, fa inni akhafu ayyatamanna mutamannin wa yaqulu qail ana aula. Saya khawatir kalau nanti saya wafat akan ada orang yang punya keinginan besar dalam masalah khilafah sehingga ia berkata, aku yang paling berhak, aku yang paling layak. Jadi Rasul tuh pengen ngasih surat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardah. Sempet tapi nggak kesampaian karena keburu parah sholatnya, sakitnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kan isyarah tuh, pengen ngasih sesuatu kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sehat beliau berkata dalam sabda beliau, qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah, hadisun sahih, iqtadu billadzina min ba'di Abi Bakrin wa Umar. Ikutilah jalannya orang-orang min ba'di, sepeninggalku. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar. Isyarah semua nih, isyarah. Suruh ngikutin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Jadi isu-isu yang menyatakan Abu Bakar ngambil haknya Ali bin Abi Thalib misalnya dalam memegang khilafah terbantahkan. Karena kalau dilihat sebelum wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengarahnya ke sana. Apalagi setelahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda mengakui bahkan mensupport semua apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa arda. Begitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk menjaga stabilitas kaum muslimin saat beliau menjadi
khalifah. Pertama, beliau buat kebijakan dalam dan luar negeri. Beliau buat itu. Berfokus kepada penjagaan akidah umat. Jelas. Orang-orang yang murtad banyak tuh setelah Rasulullah wafat pada murtad. Dikira Islam itu berakhir dengan wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang dijadikan sebagai penyelesaian utama dari seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga nggak lupa untuk memberikan perhatian besar untuk kesejahteraan kaum muslimin. Memfungsikan Baitul Mal Abu Bakar As-Siddiq dan menjaga Al-Quran dengan pengumpulan tahap pertama itu di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini usaha-usaha yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Di antara kebijakan dalam negeri Abu Bakar As-Siddiq, ini ada tercatat dalam sejarah. Persoalan dalam negeri muncul. Mulai ada pembangkang-pembangkang suku Arab yang nggak mau bayar zakat. Dikira Islam udah nggak punya power lagi sepeninggal wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang masih setengah-setengah menjalankan syariat Islam melihat kesempatan nih, Rasulullah udah wafat, nggak perlu lagi kita keluarkan zakat. Nabi palsu bermunculan, ngambil kesempatan bahwa seorang nabi pasti punya pengikut, dan betul. Sebut saja sosok semisal Musailamah Al-Kadzab, itu pengikutnya banyak karena dia ngaku-ngaku jadi nabi. Tambah lagi seperti tadi yang kita sampaikan, banyak pula orang-orang yang murtad keluar dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana nggak murtad ya? Mereka baru masuk Islam, ya belum kuat imannya, pondasinya juga masih belum kokoh. Tiba-tiba Rasulullah wafat, begitu. Ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda bikin brigade pemimpin-pemimpin untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang pertama, beliau menunjuk Ikrimah bin Abi Jahal, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menunjuk Ikrimah bin Abi Jahlin memadamkan pemberontakan Musailamah Al-Kadzab di sebuah daerah namanya Yamamah. Nanti Musailamah Al-Kadzab bisa terbunuh. Ya. Karena jasa dari seorang bernama Wahsy yang dulunya pernah nikam Hamzah paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Wahsy, inilah tebusan saya, menyesalnya saya karena pernah menikam Hamzah paman Rasul. Hari ini saya harus kena menikam orang yang mengaku-ngaku diri sebagai nabi. Matilah Musailamah Al-Kadzab. Terus kemudian beliau mengirim juga Khalid bin Walid untuk memerangi nabi palsu. Ya. Tulaihah ibnu Khuwailid dari Bani Asad, ada lagi yang ngaku-ngaku nabi. Khalid bin Walid yang merangi. Beliau juga mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah memerangi nabi palsu Aswad Al-Insi di Yaman. Ada lagi di Yaman ngaku-ngaku jadi nabi. Kesempatan, lahan basah nih kata mereka. Itu diperangi semua oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Syurahbil bin Hasanah mimpin tentara ke Quda'ah. Huzaifah bin Mihsan dikirim ke Oman untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala dan memerangi orang-orang yang murtad. Ada lagi yang dikirim ke Yaman, ke Bahrain, ke Hawazin dan tempat-tempat yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq nggak juga lupa untuk buat kebijakan luar negeri. Yang pertama, memastikan wilayah-wilayah perbatasan ini aman. Ya, jadi perbatasan. Jadi Abu Bakar As-Siddiq tidak sesimpel yang kita kira. Luar biasa pergerakannya itu. Ya. Sosok yang tepat untuk menggantikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin kaum muslimin. Beliau juga mengirim ekspedisi perang, melanjutkan apa yang dulu yang diamanahkan Rasulullah kepada Usamah bin Zaid. Kita sudah ceritakan ini di pertemuan sebelumnya. Ya. Romawi menjadi musuh Islam karena menghasut kaum Yahudi yang hijrah ke Palestina untuk musuhin Islam. Itu pun diperangi oleh Abu Bakar. Ini tindakan yang berani sekali. Abu Bakar nih radhiyallahu anhu sempat ngajak musyawarah sahabat-sahabat yang lain. Mabalukum fi harbir Rum. Apa pendapat kalian dengan kita memerangi orang-orang Romawi? Ini negara yang pasukannya nih adidaya, militernya nomor wahid. Sementara kita punya banyak keterbatasan.
diminta pendapat-pendapat karena Abu Bakar ini punya majelis syuro. Beliau kalau memutuskan sesuatu nggak sendirian gitu. Ternyata yang paling mendukung adalah Ali bin Abi Thalib. Kata Ali bin Abi Thalib, engkaulah yang paling paham bagaimana kita harus berbuat. Ya Abu Bakar, kami berada di belakang. Jadi isu-isu yang seringkali dimunculkan ke permukaan, Ali berseteru dengan Abu Bakar As-Siddiq, tidak seperti itu. Nah, ini hanya isu-isu yang dibuat untuk memecah belah saja antara sesama kaum muslimin. Nanti Abu Bakar As-Siddiq rapi sekali bikin struktur pemerintahan. Beliau punya majelis syuro dari sahabat-sahabat kibar, sahabat-sahabat senior. Di bawah beliau ada wazir, ada tangan kanannya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian beliau punya bendahara, ya tadi orang yang paling dijadikan sebagai sosok yang dipercaya oleh umat kita, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu arda. Beliau punya sekretaris Zaid bin Thabit. Beliau kemudian ngangkat gubernur-gubernur, para kepala daerah. Beliau juga ngangkat qadi, ada hakim agung di struktur beliau itu. Ada Syuraih, ada Abu Musa, ada Qais rahimahumullah. Ada panglima perang, kalau sekarang panglima TNI-nya itu ada. Di strukturnya Abu Bakar As-Siddiq ini dahsyat sekali. Abu Bakar ini. Siapa panglima perangnya? Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu arda. Di sini ada data-data beberapa gubernur yang diangkat di masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Ada Utaib ibnu Asid di Mekah, ada Utsman bin Abi As di Taif, ada Muhajir ibnu Umayyah di Son'a, ada Zaid ibnu Labid di Hadramaut, ada Ya'la ibnu Umayyah di Khawlan, ada Ila ibnu Sur al-Hadrami di Zabid dan Rima, ada Mu'az bin Jabal di Janat, dan Abdullah ibnu Sur di Jarsh. Itu gubernur-gubernur untuk menjaga perbatasan-perbatasan supaya bisa saling berkirim kabar, serta bisa mengamankan daerah yang diamanahkan pada mereka. Jadi rapih sekali, Masya Allah. Hingga kemudian 2 tahun kurang lebih beliau memimpin, 2 tahun setengah, beliau jatuh sakit. Jatuh sakit Abu Bakar. Rawa at-Tabarani annahu mata bisababi huma asabathu ba'da an ightasala fi waqtin syadidil burudah. Jadi satu malam Abu Bakar As-Siddiq mandi. Itu lagi dingin-dinginnya. Habis itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda asabat huma. Kena apa itu? Meriang. Meriang, sakitlah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi sakit normal, wafat itu sakit normal. Sakit kurang lebih lamanya 15 hari. Terus kemudian sempat nggak bisa datang ke masjid, beliau meminta Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu arda yang memimpin kaum muslimin menjadi imam. Karena memang peraturannya, idealnya pemimpin itulah jadi imam. Jadi Abu Bakar tuh selalu jadi imam, Pak. Nanti saat kepemimpinan Umar juga yang terus jadi imam. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Lamma ishtadda marada Abi Bakrin bakaitu wa aghma alaihi." Saat ayah saya sakit, kata Ummul Mukminin Aisyah, makin parah sakitnya, saya nangis saja melihat ayah saya. Kemarin yang dengan cekatannya bisa kesana kemari, dengan gagahnya memerintah mengarahkan kaum muslimin, sekarang ada di atas tempat tidur. Bahkan terlihat nggak berdaya ayah saya. Ya Allah, akan datang masa-masa itu kepada kita semua. Saat beliau bersedih ngelihat ayahnya bahkan sempat nggak sadarkan diri, nanti sadar lagi, panas badan beliau. Sehingga di sebagian kesempatan beliau sempat kehilangan kesadaran gitu. Kemudian disitulah Ummul Mukminin Aisyah mengucap beberapa syair. Orang dulu begitu mengucapkan syair. Apa kata Ummul Mukminin? Sambil bercucuran air mata beliau berkata,
la'amruka ma yughnis sara'u 'anil fata idza hashrajat yauman wa daqa bihis sadr. Kurang lebih artinya gini, Allah ya ayah, demi umurmu kalau udah kayak gini gak bermanfaat kekayaan seseorang. Ketika sudah tergeletak di atas tempat tidur nih, kekayaan gak ada lagi manfaatnya. Bila nyawa telah di kerongkongan dan dada sudah menyempit, siapa yang air matanya masih tertahan, maka sungguh suatu ketika pasti bercucuran. Kata Aisyah nih, sekuat-kuatnya saya ngelihat ayah, gak kuat saya, air mata saya bercucuran ngelihat ayah tergeletak kayak begitu. Ayah yang dulu ngebesarin saya, ngedidik saya, ngenalin saya agama, sekarang ada di hadapan saya gak berdaya. Sekuat-kuatnya orang gak bisa nahan air mata dalam kondisi seperti itu. Ketika ngedenger Aisyah ngomong kayak gitu, Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba ngebuka mata, terus kemudian sambil mengarahkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Abu Bakar berkata dengan suara lemahnya. Apa kata Abu Bakar? Laisa kadzalik. Laisa kadzalik. Bukan begitu yang seharusnya kau ucapkan. Kalau bahasa kita gitu. Harusnya nggak ngomong kayak begitu. Walakin naquli. Harusnya kamu ngomong begini, wahai anakku. Wajaat sakratul mauti bil haq. Zalika ma kunta minhu tahid. Ini surah Qaf ayat 19 ya. Wajaat sakratul mauti bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Harusnya kamu ngomong tadi itu ya itu, jangan ngomong yang kayak tadi kamu sebutkan. Apa artinya? Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Datang sakaratul maut dengan beratnya, dengan sakitnya, dan itu nyata dan hak. Datang kepada setiap orang tanpa terkecuali. Zalika ma kunta minhu tahid. Ya. Itulah yang dulu selalu kamu hindari. Akhirnya datang juga kematian itu. Ya Allah. Setelah itu Abu Bakar bilang dengan suara lirih kepada sang putri Aisyah radhiyallahu anha, unzuru thawbayya hazain fa'aghsiluhuma wa kafinuni fihima. Kata Abu Bakar gini, coba kalian semua, di situ ada Ummul Mukminin, ada juga yang lainnya, lihat, tolong cari kedua pakaian saya. Pakaian saya yang udah lusuh, tolong dicuciin, dibersihin, dan jadikan pakaian saya ini sebagai kain kafan saya. Kenapa nggak dengan yang baru saja? Kenapa nggak yang bagusan aja? Ini udah lusuh ya, mungkin bahasa kita begitu. Kata Abu Bakar As-Siddiq, fa innal hayya ahwaju ilal jadidi minal mayyit. Orang yang hidup lebih membutuhkan yang baru daripada orang yang telah mati. Nggak ada artinya sudah harta kita, nggak ada. Nggak ada lagi artinya sudah. Beliau bahkan berkata ketika Aisyah, ketika Al-Hasan sedang bersama Abu Bakar As-Siddiq, Aisyah, tolong lihat ontak kita. Terus juga tolong ambil kain bludru yang biasa kita pakai. Semua itu punyanya kaum muslimin. Tolong kembalikan ke Baitul Mal. Ontak sama kain dari bludru. Ya Allah. Jangan sampai kalau bahasa apa ya maknanya itu ya. Jangan sampai ayah dihisap gara-gara itu. Sementara kita kumpulin banyak sekali. La haula wala quwata illa billah. Entah bagaimana nanti panjangnya hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq cuma punya dua itu saja, ontak satu kendaraan, satu lagi kain. Tolong balikin, tolong balikin. Yatba'ul mayyit salas. 3 kan yang ngikutin kita nanti saat jadi mayit. Yang ngikutin kita yang pertama adalah keluarga kita.
ahluka. Yang kedua wa maluka, harta kita. Yang ketiga amaluka, amal kita. Yarji' isnan, yang dua pulang, yang satu yang akan nemenin kita, amal soleh. Yang lain mah nggak ada yang ngikutin. Dikembalikan semua oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Terus beliau nanya, hari apa nih Aisyah? Hari Senin ya. Ya Allah, hari Senin. Ini hari di mana Rasulullah wafat. Semoga ayah juga diwafatkan hari ini sebagaimana dulu Allah mewafatkan Rasulullah hari Senin. Dan betul hari itu, hari Senin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajamnya firasah orang-orang yang beriman tuh. Mereka yang dekat sama Allah ditajamkan hatinya. Terasa tuh. Mereka nggak bisa memastikan tapi terasa. Kan enak ya. Sementara ada orang sedang menikmati maksiat yang dia lakukan, ternyata ajal datang tepat bersamaan dengan maksiat yang dia lakukan. Ya Allah. Tapi kalau udah punya rasa nih, banyak kan bukti-bukti yang kita bisa lakukan. Tahu-tahu datang ke masjid. Tahu-tahu jadi muazin misalnya. Padahal dia habis selesai sakit. Nggak lama kemudian Allah wafatkan. Mungkin udah ada rasa-rasa itu. Dan Masya Allah, mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan insya Allah. Demikianlah kisah kehidupan seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda, wafat di hari Senin di umur yang sama dengan umurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 63 tahun. Jadi Masya Allah ya. Setelah wafat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda dimakamkan persis di samping makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Posisinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajahnya menghadap kiblat, di belakangnya itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sejajar dengan bahunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, semoga kita nanti bisa ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ziarah ke makamnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an yang posisinya tepat berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti baru di tahun-tahun berikutnya saat Umar bin Khattab wafat, Umar pun dimakamkan di samping Abu Bakar As-Siddiq bersama dua sahabat tercintanya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Itu jadi satu area tuh, Pak. Kalau kita lewat itu assalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Setelah salam sama Rasul, salam sama Abu Bakar. Assalamu alayka ya Abi Bakrin As-Siddiq wa ya Aba Bakrin. Terus assalamu alayka ya Umar Al-Faruq. Ya. Salam sama Rasul, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Nggak ada kisah indah manapun dalam persahabatan yang seindah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggak cuma sehidup, ini beneran semati. Beneran sehidup semati. Sampai liang lahatnya berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza huwa Abu Bakar yang dikenal dengan As-Siddiq, yang selalu membenarkan apapun yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meniru perjalanan hidup seorang Abu Bakar As-Siddiq. Banyak hikmah-hikmah yang sudah kita ambil, tapi jangan jadikan hanya sebagai maklumat saja. Maklumat hanyalah maklumat belum bermanfaat sebelum kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ilmu kita manfaat, ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'unal qaula fayattabi'una ahsana. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua. Mari sama-sama kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.